Pemirsa Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Rabu pagi mengunjungi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya untuk mendorong inovasi digital industri kelapa sawit. Selama ini banyak inovasi yang sudah dilakukan DRPM ITS untuk menunjang produksi sawit di Indonesia sehingga diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan GAPKI dan perusahaan kelapa sawit. Bendahara Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Mona Surya bersama Kompartemen Perguruan Tinggi GAPKI Tirza Samola Rabu pagi mengunjungi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRPM ITS Surabaya. GAPKI ingin mengetahui inovasi digital yang sudah dilakukan ITS Surabaya dalam mengembangkan riset dan teknologi yang bisa mendorong dan menunjang industri kelapa sawit di Indonesia. Selama ini banyak inovasi digital yang sudah dikembangkan ITS, salah satunya inovasi digital mendeteksi Ganoderma, yakni penyakit kelapa sawit yang biasa terjadi di perkebunan tua sawit. Tidak hanya itu, ITS juga mengembangkan banyak teknologi lain yang bisa mendukung industri kelapa sawit. GAPKI sendiri sangat mendukung inovasi-inovasi yang sudah dilakukan DRPM ITS, sehingga diharapkan ITS bisa menjalin kerjasama dengan industri perkebunan kelapa sawit, baik yang skala besar maupun kecil. Salah satu produk yang dipaparkan yaitu tadi mengenai tentang inovasi digital terkait mendeteksi Ganoderma. Nah, Ganoderma ini kan penyakit kelapa sawit terutama terjadi di perkebunan-perkebunan yang tua, Pak. Sehingga kalau misalnya terjadi Ganoderma, maka si kelapa sawit itu akan mati pada akhirnya. Sehingga menurut saya penelitian tersebut sangat-sangat berguna buat kita. Nah, mungkin saran kepada Institut Teknologi Surabaya bahwasanya itu bisa benar-benar diterapkan di perkebunan kelapa sawit. Jadi harus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai penyakit Ganoderma sehingga apa yang diteliti itu benar-benar bisa diterapkan oleh seluruh industri kelapa sawit yang terkena Ganoderma. Sementara itu, Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS, Fadilatul Taufani mengaku sangat bersyukur mendapatkan kunjungan dari GAPKI sebagai tindak lanjut Hackathon Sawit Nasional 2025. Pihaknya berharap GAPKI bisa menjembatani kebutuhan industri kelapa sawit dengan pihak perguruan tinggi karena banyak potensi energi dari limbah sawit yang bisa dijadikan biogas atau biomasa. Harapannya nanti GAPKI juga menjadi penjembatan ya dari kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di dalam industri kelapa sawit. Banyak sekali ya, tadi juga sempat membahas di bagian potensi energi dari limbah ya, mulai dari pome ya menjadi biogas ataupun biomasa tandan kosong kelapa sawit ya, kemudian cangkang. Kemudian pelepas sawit itu menjadi biokarkol ataupun briket ya. Banyak sekali. Lingkungan pun juga dibahas ya, khususnya tadi PCC ya, precipitated calcium carbonate CaCO3. Jadi mengkonversi emisi CO2 dari aktivitas industri kelapa sawit menjadi produk yang stabil dan dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Saat ini ada gerobak sorong yang sudah dibuat ITS untuk mendukung industri kelapa sawit nasional. Alat bantu angkut sawit itu menggunakan tenaga listrik dengan kapasitas 30 kilo yang bisa dikembangkan sampai 1 ton. Ayul Andim Agasila Sura, CTV.